Halo guys, kembali lagi di channel Praktek Otodidak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat alat monitoring level tegangan baterai 12 volt menggunakan LED. Mau tahu bagaimana caranya? Simak terus video ini. Yang kita butuhkan di sini adalah 3 buah LED berwarna merah, biru, dan oranye yang dirangkai paralel seperti pada skema ini. LED di sini digunakan untuk mengetahui proses pengisian pada baterai 12 volt atau sebagai indikator bila baterai saat kondisi penuh atau sedang dalam proses charging. Setelah itu kita pasang elko bernilai 100 mikro, kaki pendek ialah negatif dan kaki panjang positif. Kita hubungkan kaki negatif yang pendek menuju kaki negatif LED berwarna biru seperti pada skema ini. Lalu kita pasang resistor bernilai 470 ohm yang kita hubungkan ke kaki positif LED yang telah kita paralel seperti pada skema ini. Dan kaki resistor satunya kita hubungkan ke elko kaki positif seperti pada skema. Lalu kita pasang resistor yang kedua bernilai 470 ohm yang dihubungkan ke kaki elko positif seperti pada skema ini. Di sini ada dioda Zener bernilai 11 volt yang mana kaki negatifnya kita hubungkan ke R2 seperti pada skema ini. Dan ini adalah transistor NPN BC547 yang mana kaki basisnya yang tengah kita hubungkan ke kutub positif dioda seperti pada skema ini. Oke, seperti ini ya. Untuk kaki negatif LED berwarna merah, kita hubungkan ke kaki common TR seperti pada skema ini. Berarti yang belum terhubung pada kaki TR di sini ialah kaki emitor, yang mana kita hubungkan ke kutub negatif pada elko seperti pada skema ini.
Komponen selanjutnya adalah resistor bernilai 10K yang kita hubungkan di antara kaki basis transistor dan dioda Zener seperti pada skema ini. Dan kaki R10K yang satunya lagi kita hubungkan ke kutub negatif elko seperti pada skema ini. Lalu di sini ada transistor BC547 yang kita sebut TR2. Untuk kaki common TR, kita hubungkan ke kutub negatif LED berwarna oranye seperti pada skema ini. Dan ini adalah dioda bernilai 15 volt yang kita sebut ZD2. Kutub negatif ZD2 kita hubungkan ke kaki basis TR seperti pada skema ini. Lalu kaki emitor TR2 kita hubungkan ke kutub negatif elko seperti pada skema ini. Jadi kaki emitor TR1, TR2, R10K terhubung ke kutub negatif elko. Komponen terakhir adalah resistor bernilai 470 ohm yang akan kita hubungkan ke kutub negatif pada ZB2 seperti pada skema ini. Lalu kaki R470 ohm satunya lagi kita hubungkan ke kutub positif elko. Jadi antara kaki resistor bernilai 470 ohmnya saling terhubung secara paralel seperti pada skema ini. Oke, selanjutnya ambil kabel jumper yang akan digunakan untuk jalur negatif baterai yang akan kita monitoring nanti. Kabel jumper warna kuning dihubungkan ke kutub negatif elko dan kaki basis TR2 seperti pada skema ini. Di sini kita masih membutuhkan kabel jumper untuk jalur positifnya, yang mana akan kita hubungkan pada kutub positif elko seperti pada skema ini. Oke, rangkaiannya seperti ini ya. Dan selanjutnya kita mulai uji coba. Di sini sudah saya siapkan baterai 12 volt berjenis lead acid yang digunakan untuk pengujian kondisi tegangan normal 12 volt. Namun sebelum uji coba rangkaian, kita mulai pengukuran tegangan baterainya terlebih dahulu.
tegangan baterainya di sini masih normal, yaitu 12 volt. Lalu saya siapkan baterai 9 volt yang digunakan untuk pengujian kondisi rendah atau low. Oke, untuk tegangannya juga masih normal, 9 volt. Dan sekarang kita mulai uji coba dengan kondisi tegangan rendah atau low. Langkah pengujiannya cukup mudah, yaitu untuk kutub negatif baterai kita hubungkan ke kutub negatif rangkaian atau kaki negatif elko. Sedangkan kutub positif baterai kita hubungkan ke kutub positif rangkaian atau kutub positif elko. Oke, di sini lampu indikator LED yang menyala adalah berwarna biru, yang artinya baterai yang akan kita monitoring tidak menerima arus pengisian atau sedang dalam kondisi low atau rendah, berarti baterainya perlu dicas ulang. Oke, lanjut ke uji coba kedua, yaitu saat kondisi normal atau pada tegangan 12 volt. Jika lampu indikator LED yang menyala adalah berwarna merah, artinya kondisi baterai sedang dalam keadaan normal, berarti baterainya tidak perlu dicas ulang. Dan sekarang kita lanjut ke uji coba ketiga, yaitu saat kondisi baterai penuh atau dalam kondisi high. Hal ini diperlukan karena jika tegangan terminal melebihi di atas 15 volt, maka baterai akan cepat rusak dan tidak tahan lama. Namun untuk uji coba ketiga di sini, saya memerlukan alat bantu, yaitu adaptor adjustable atau power supply yang tegangannya bisa diatur. Jadi adaptor ini kita ibaratkan baterai atau aki yang sedang dalam keadaan high. Oke, nanti yang akan kita uji di sini yaitu tegangan 12 volt, 15 volt, dan 16 volt. Dan di sini output tegangannya juga sudah sesuai ya. Sama seperti uji coba pertama dan kedua, kita hubungkan kabel jumper positif dan negatifnya ke kutub positif dan negatif pada power supply. Oke, untuk tegangan 12 dan 15 volt, lampu indikator yang menyala berwarna merah. Namun, jika diubah ke tegangan 16 volt, maka lampu indikator yang menyala berwarna merah dan oranye. Hal ini menunjukkan kalau tegangan baterai dalam kondisi high. Berarti jika dalam kondisi charging, maka harus cepat kita lepas demi meningkatkan kelangsungan kinerja baterai tersebut. Oke, cukup sekian untuk video pada project kali ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.